Sekali lagi sama-sama kita katakan, ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu Tuhan, ku rindukan
mau angkat pujian kami. Kami mau naikkan syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Allah kami, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami muliakan namamu Tuhan. Segala sembah bagimu. Haleluya. Terima kasih. Ku perlukan lebih dari nafasku, ya Bapa. Ku perlukan lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan diperlukan. Ku perlukan lebih dari nafasku. Ku perlukan lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupan kami. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan diperlukan. Ku perlukan lebih dari nafasku, ya Bapa. Ku perlukan lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Kau kehidupan kami. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Bapak David, kenapa akan dibawa kita dalam doa? Ya Bapa kami, Allah Elohim Yahweh, yang kami kenal melalui putramu Tuhan kami, Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan-Mu. Lebih dari apapun, kami memerlukan Engkau Bapa. Bapa, di pagi hari ini Tuhan, kami ingin selalu mencari hadirat-Mu. Kami ingin berjumpa dengan-Mu lewat setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Biar Engkau hadir di tempat ini, menjamah kami. Bertaktalah di setiap pujian penyembahan kami. Hadirlah di tempat ini Bapa. Kami membutuhkan Engkau untuk terus ada bersama-sama dengan kami. Bapa, berkati ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Semua yang melayani Tuhan Engkau urapi. Pengurapan Tuhan ada atas mereka Bapa.
mulai dari WL, singers, pemain musik, multimedia, penerima tamu, dan hamba yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan pesan Tuhan hari ini. Biar apapun yang dia sampaikan, setiap kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu berasal dari jantung hati Tuhan, yang mengubahkan setiap paradigma berpikir kami, mengubahkan cara hidup kami Bapa. Kuatkan kami untuk melakukan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Kuatkan kami untuk memperagakan kehidupan Kristus Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar pengurapan Tuhan, otoritas Tuhan ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang hadir secara live streaming, kita berikan senyum kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita di kanan dan kiri kita. Katakan salam sejahtera untukmu. Haleluya. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau agungkan nama Tuhan. Walaupun banyak kesukaran, tetapi Tuhan tetaplah Allah kita. Amin. 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 Walaupun pohon ara tidak berbunga, tetapi Tuhan tetaplah Allah kami yang hidup. Mari jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Walaupun pohon ara tidak berbunga, walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan, walaupun kambing domba terhalau, walaupun kambing domba terhalau sudah, dan lembu sapi pun ada, namun aku akan bersukacita di dalam Tuhan yang menyelamatkanku. Bersukacita, namun aku akan bersukacita di dalam Tuhan yang menyelamatkan. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, kekuatanku, bukan berjejak di bukit-bukitku. Allah Tuhanku, kekuatanku, bukan berjejak di bukitmu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, bukan bersukacita dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, bukan bersukacita dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujianmu. Walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan, walaupun kambing domba terhalau, walaupun kambing domba
ada sukacita. Amin. Kita mau terus bersorak memuliakan nama Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang kita perlu. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Ya Bapa, hanya Engkau satu-satunya yang kami perlu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Engkau satu-satunya yang ku perlu. Lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagi kami. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Amin. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan kami. hanya Engkau kekuatan Dalamku, Engkau sungguh segalanya bagiku. Mari sekali lagi, hanya Engkau satu-satunya yang kami perlu. Engkau satu-satunya yang ku perlu. Amin. Lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagi kami. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Kami hanya bergantung padamu Tuhan. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Percaya, ku percaya, ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, Kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Engkau satu-satunya Tuhan. Amin. Engkau satu-satunya yang ku perlu. Lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku, lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu
masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Kita mau nyanyikan himne GSK. Gereja suara kebenaran Injil, ladang perjuangan pelayananku, membuktikan cintaku padamu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Demi keselamatan jiwa-jiwa, ku serahkan seluruh jiwa raga, seperti yang telah kau lakukan. Teladanku Yesus Tuhan. Ku tinggalkan indahnya dunia, rela diriku menderita bersamamu, penebusku yang telah mati bagiku. Sampai di akhir hayat nanti, usai tugas yang telah kau beri, ku tunaikan semuanya. Kau dapati aku setia. Ku tinggalkan indahnya dunia, rela diriku menderita bersamamu, penebusku yang telah mati bagiku. Sampai di akhir hayat nanti, usai tugas yang telah kau beri, ku tunaikan semuanya. Kau dapati aku setia. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita mau dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini rindu kami Tuhan, bertemu muka dengan Engkau Bapa. Hari terindah dalam hidup kami ketika kami berjumpa dengan Engkau Bapa.
Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian kita. Hari terindah dalam hidupku, berjumpa dengan Engkau Bapa. Hari terindah hidupku, pulang ke rumah Bapakku. Malaikatmu yang kudus bawaku ke sana, penuh bahagia. Usai semua kerja, usai semua kerjaku, kami penuhi rencana, penuhi rencanamu. Ku kan tahan berdiri di hadapan Rajaku, Maha mulia. Mari sekali lagi, hari terindah dalam hidupku, hari terindah hidupku, pulang ke rumah Bapakku. Malaikatmu yang kudus bawaku ke sana, penuh bahagia. Usai kerjaku, usai semua kerjaku, ku penuhi rencanamu. Kami tahan berdiri, bukan tahan berdiri di hadapan Rajaku, Maha mulia. Bertemu muka dengan muka, wajah juru selamatku. Selama ini di bumi kau ku rindu, kan ku cium kakimu Tuhan, ku cinta kau, ku bisikan, selamanya di surga melayanimu. Mari dengan lebih tulus kita naikkan pujian. Hari terindah hidupku, pulang ke rumahmu ya Bapa, ke rumah Bapakku. Malaikatmu yang kudus bawaku ke sana, penuh bahagia. Usai kerjaku, usai semua kerjaku, kami penuhi rencanamu. Ku penuhi rencanamu, ku kan tahan berdiri di hadapan Rajaku, Maha mulia. Bertemu muka dengan muka, wajah juru selamatku. Selama ini di bumi kau ku rindu, kan ku cium
cium kakimu Tuhan, ku cinta Kau, ku bisikan selamanya di surga melayani. Sekali lagi bertemu muka denganmu, Bertemu muka denganmu kepada hamba-Nya. Wajah juru selamatku selama ini di bumi aku rindu. Aku cium kakimu Tuhan, ku cinta Kau, ku bisikan selamanya di surga melayanimu. Selamanya, selamanya di surga melayanimu. Bapa, kami ingin mengakhiri hidup kami dengan kami sudah menyelesaikan seluruh kehendak-Mu yang harus kami tunaikan dalam kehidupan kami. Kami ingin mengakhiri hidup kami tanpa penyesalan kalau kami belum melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi pada kesempatan ini Bapa, kami nyatakan isi hati kami di hadapan. Kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat menggenapi, melakukan kehendak-Mu yang Engkau ingin kami lakukan dalam hidup ini. Agar kami didapati setia sampai akhirnya. Dan kami boleh datang di depan tahta suci-Mu. Kami tahan berdiri di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa, berfirmanlah bagi kami. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami. Kami sungguh merindukan firman-Mu. Kami sungguh merindukan wahyu yang Kau berikan kepada kami. Biar kehidupan kami ini Bapa mempermuliakan nama-Mu. Berkenan selalu di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau hadir melalui Roh Kudus, ada di tengah-tengah kami, ada di dalam setiap pribadi kami masing-masing, untuk menolong kami, untuk memimpin kami, memahami semua firman yang akan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita tetap berdiri, kita arahkan tangan kepada anak-anak kita yang akan mengikuti sekolah minggu. Bapa, taruhkanlah hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menghormati Tuhan. Taruhkanlah hati yang takut akan Tuhan kepada anak-anak kami ini Bapa. Tuntunlah hidup mereka di usia mereka yang masih sangat muda ini Bapa. Kami sebagai orang tua, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah anak-anak ini Tuhan. Tuntunlah kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan. Untuk memasyurkan nama Tuhan. Memimpin banyak orang ke dalam kebenaran. Sebab mereka telah dididik dalam takut akan Tuhan sejak muda mereka Bapa. Dan kiranya Tuhan, tangan-Mu tertumpang atas setiap anak-anak ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan urapilah guru-guru sekolah minggu, hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam pemberitaan firman-Mu kepada anak-anak ini Bapa. Biar taruhkanlah perkataan-Mu dalam bibir mulut mereka, agar mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan anak-anak ini Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Amin. Silakan anak-anak sekolah minggu bisa menuju ruangannya masing-masing. Sungguh kita merindukan bahwa anak-anak kita yang masih kecil ini, mereka menjadi orang yang dipakai Tuhan, amin. Kita merindukan mereka akan menjadi alat dalam tangan Tuhan.
Mereka akan meneruskan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Mereka akan meneruskan pekerjaan Tuhan untuk memberkati Nusa Tenggara Timur. Mari Bapak Ibu, kita masih ada dalam tema seperti minggu lalu tentang mencari Tuhan. Mari kita buka Matius 5 ayat ke-6. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Minggu lalu saya menyampaikan tentang pentingnya kita mencari Tuhan. Karena mencari Tuhan, kata firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan hidup. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah selagi kita masih memiliki kesempatan. Carilah dengan sungguh-sungguh. Amin. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang kelaparan dan kehausan akan kebenaran. Minggu lalu saya jelaskan bahwa mencari Tuhan, karena kita mencari Tuhan kita akan mendapatkan hidup. Apa maksudnya? Karena Tuhan ada kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kita. Kebenaran itu yang akan mengubah cara berpikir kita. Kebenaran itu yang akan membuat kita memiliki hasrat yang kuat untuk menggenapi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kebenaran itu yang akan membuat kita bergairah di dalam Tuhan, bersemangat di dalam Tuhan, berapi-api di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Tingkat kita mencari Tuhan akan ditentukan oleh seberapa kita lapar dan haus akan Dia. Orang kalau dia tidak terlalu merasa lapar dan haus, dia tidak akan mencari. Sama kayak kalau kita lapar, haus, pasti kita itu cari makanan, cari minuman. Betul enggak? Apalagi kalau kita sudah misalnya karena suatu hal kita belum makan, rasa lapar yang begitu kuat itu membuat kita apa saja kita akan cari dan kita apa saja harus segera, betul enggak? Nah, tingkat lapar dan haus akan Tuhan akan menentukan seberapa tekun kita mencari Tuhan. Kalau kita tidak merasa lapar dan haus akan Tuhan, maka kita pasti tidak mencari Tuhan. Lapar dan haus menyiratkan adanya kebutuhan yang sangat tinggi, kebutuhan yang sangat kuat. Makanya firman Tuhan katakan yang lapar dan haus. Berarti merasakan sangat membutuhkan. Dan berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka pasti dipuaskan. Artinya kelaparan, kehausan kita untuk mencari kebenaran, untuk terus dipenuhi kebenaran, pasti digenapi dan diberikan oleh Allah. Dan ketika kita mendapatkan kebenaran, kebenaran itu pasti mengubah kehidupan kita. Ini berarti berita yang sangat penting. Oleh sebab itu Yesus katakan, kamu jangan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka mencari hal-hal yang fana, tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Carilah kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu yang paling penting dalam hidup kita. Kita bersyukur kita memiliki hak istimewa untuk mengenal Allah. Untuk memiliki hubungan yang eksklusif dengan Allah. Ini adalah hak istimewa. Pergunakanlah hak istimewa kita. Amin. Memiliki hubungan yang eksklusif dengan Bapa. Oleh karena korban Yesus, Ia memperdamaikan kita dengan Bapa.
Sehingga kita hari ini kita bisa datang kepada Bapa kapan saja. Ini kesempatan istimewa 1 kali 24 jam dalam hidup kita. Jangan sia-siakan, amin. Jangan biarkan hari-hari itu berlalu tanpa kita mencari Allah. Karena kita pasti akan menyesal. Doa saya tadi, itu adalah doa yang saya naikkan secara pribadi setiap hari. Saya tidak mau mengakhiri hidup saya ini dalam penyesalan. Ketika saya harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan, saya harus menunaikan kehendak Allah. Tetapi saya tidak melakukannya. Saya tidak mau seperti hamba-hamba yang jahat. Yang tidak menggunakan waktu dan kesempatan yang ada. Tidak mengembangkan talentanya. Simpan talentanya. Saya tidak mau seperti hamba-hamba yang jahat. Yang memukul-mukul hamba-hamba yang lain. Tetapi saya mau menjadi hamba yang setia. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kerajaanku. Dan nikmatilah segala yang sedang disediakan bagi kamu. Jangan mau mati dengan penyesalan Bapak Ibu. Jangan hari itu datang. Hari yang kita tidak pernah tahu. Datang menghampiri kita. Tetapi kita ternyata belum mengerjakan semuanya. Tidak boleh menyesal Bapak Ibu. Karena itu selama kita masih hidup, selagi kita masih ada kesempatan, perjuangkanlah mencari Allah di dalam kehidupan kita. Pujian yang tadi kita naikkan itu membuat kita sadar. Kita membutuhkan Tuhan lebih daripada nafas kehidupan. Karena dialah kehidupan. Oksigen itu hanya alat. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya itu adalah daripada Allah. Pujian itu membuat kita sadar betapa kita membutuhkan Dia. Ku perlu kau lebih dari darah yang mengalir dalam tubuh kita. Tapi apakah benar di dalam kehidupan kita? Kita merasakan bahwa kebutuhan kita akan Allah itu seperti darah yang mengalir. Seperti kita kalau di rumah sakit ya, kita kehilangan darah. Kita harus transfusi darah. Darahnya harus cocok sama darah kita. Kalau dia harus transfusi, kita tidak transfusi, maka kita bisa mati. Betul ke tidak? Misalnya orang kena kecelakaan. Wah ternyata dia kecelakaan, udah berdarah-darah. Udah kehilangan darah dia. Harus segera ditransfusi darah. Darahnya tidak di apa namanya? Yang tempat menyimpan darah itu di PMI, tidak ada darah yang cocok. Keluarganya mulai WA sini, WA sana. Tolong dong, siapa yang punya darah dengan golongan ini, tolong segera ke rumah sakit, kami sangat membutuhkannya. Karena apa? Detik demi detik, jam demi jam itu kalau berlalu, tanpa segera ada transfusi darah, maka kita bisa mati, betul enggak? Tapi Tuhan lebih dari darah yang mengalir dari tubuh kita. Amin. Saya teringat ya, waktu saya melahirkan anak saya yang ketiga, Darlin. Saya 3 kali operasi sesar. Jadi yang ketiga itu operasi sesar. Karena pertama sudah sesar, dokter bilang ini sudah 4 tahun, Jasin 4 tahun kemudian lahir. Ini ibu lebih baik, lebih aman sesar lagi. Jadi yang 1, 2, 3 sesar semua. Nah yang terakhir itu terjadi suatu hal yang berbeda, karena biasanya kalau sesar harusnya nggak sakit ya. Tapi saya merasakan kayak waktu Darlin ditarik keluar itu saya rasa gitu loh. Walaupun tidak merasakan sepenuhnya, tetapi saya rasakan ada sesuatu yang ditarik keluar dari perut saya. Jadi saya berteriak. Saya bilang, dokter kenapa sakit dokter? Kenapa sakit dokter? Itu betul-betul sakit Bapak Ibu. Jadi saya segera dikasih bius lagi.
Nah, pada waktu saya dikasih bius, saya merasakan saya itu terlempar ke bawah dalam kegelapan yang sangat gelap. Begitu ketakutan saya di dalam situ. Tapi itu hanya sekian detik. Saya segera berteriak, Tuhan Yesus tolong beta. Dan saya merasakan dengan seketika sekejap terangkat kembali saya ke atas. Dan saya sadar kembali. Sadar itu saya bingung. Saya ini siapa? Apa ini? Apa yang terjadi? Saya bingung begitu ya. Jadi saya dengar dokter bilang, Pak Joni minta maaf. Istrinya tadi kami bius total. Kalau sesar itu bius sebagian Bapak Ibu. Tetapi karena sesuatu hal yang terjadi itu maka saya dibius total. Tetapi puji Tuhan dalam waktu yang singkat saya itu sadar kembali Bapak Ibu. Kalau saya tidak sadar kembali berarti beta soalnya adalah hari ini. Ya. Waktu setelah keluar dokter kasih tahu kalau saya itu kehilangan darah 1000 cc. Pada waktu kita mau operasi harus tersedia 2 kantong darah minimal yang sesuai dengan golongan darah saya. Jadi waktu mau operasi, karena saya berdarah golongan B, ya pasti di keluarga saya ada yang golongan B. Nah adik-adik saya ini golongan B. Tapi pada waktu mau ambil darah, dompung HB semua rendah. Karena mungkin dosu takut karena mau ambil darah, jadi HB semua rendah. Jadi mereka tidak bisa sumbang sama saya. Waduh ini mau operasi tidak ada darah, tidak boleh. Karena sesuatu kalau bisa terjadi itu sudah prosedur. Ya, akhirnya saya dapat 1 kantong darah dan itu dilanjutkan operasi. Tapi dokter katakan begini, puji Tuhan Bu, dia nggak mau puji Tuhan sih karena dia beragama lain. Dia bilang syukur Bu, ibu ini kehilangan 1000 cc, tetapi kami tidak perlu transfusi darah. Jadi darah yang ada 1 kantong itu pun tidak ditransfusi. Karena darah Yesus yang sudah mengalir, amin. Saya yakin sekali ketika dalam kesadaran saya itu ya, saya berteriak begitu Tuhan begitu menolong saya. Tetapi saya ada suatu peristiwa yang saya dalam kegelapan itu yang terngiang-ngiang sampai hari ini. Saya tidak mau ketika kalau saya mati nanti, saya ada di dalam kegelapan seperti itu. Kegelapannya begitu pekat Bapak Ibu, pekat sekali. Tidak bisa lihat apa-apa. Dan saya itu begitu ketakutan, saya cuma ingat Tuhan Yesus pun nama. Saya langsung berteriak, Tuhan Yesus tolong saya. Ini menjadi menggugah hati saya. Saya tidak boleh mengalami kegelapan ini. Amin. Kita bersyukur kalau kita sudah berada dalam terang. Kita bersyukur kita ada di dalam Tuhan. Kita bersyukur. Makanya jangan tinggal diam di situ. Pikirnya kita sudah selesai, belum. Kita harus terus-menerus mengerjakan keselamatan kita. Kita terus harus maju di dalam Tuhan. Kita harus maju di dalam hubungan kita dengan Allah. Jangan pernah berhenti karena Allah begitu luar biasa. Kita sama pasangan hidup kita saja, kita rasanya kita belum mengenal sepenuhnya. Bagaimana Tuhan yang begitu hebat ya, begitu luar biasa. Kita mungkin baru mengenal Tuhan itu masih terlalu sedikit gitu. Kita harus mau mendekat terus, amin. Jadi seberapa besar kita mencari Tuhan ditentukan seberapa besar kita lapar dan haus. Coba kita refleksi, seberapa saya lapar dan haus akan Allah. Itu yang akan menentukan seberapa tekun kita mencari Allah. Daud katakan, Engkau berkata carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Ku cari wajahmu selalu. Makanya dia katakan 7 kali dalam sehari. Aku berada di dalam rumahmu. Begitu sukacita dia di dalam Tuhan. Di dalam
Alkitab kita melihat, Alkitab mencatat orang-orang yang memiliki hubungan yang eksklusif dengan Allah, betul enggak? Bapak Ibu bacalah dari Kejadian sampai Wahyu adalah menceritakan tentang bagaimana orang-orang bergaul dengan Allah. Dan bagaimana Allah menunjukkan, mewahyukan banyak hal kepada mereka. Dan dicatat menjadi bukti bagi kita. Di zaman anugerah ini. Kalau bangsa Israel zaman dulu datang kepada Allah, mereka harus melalui imam besar. Mereka harus bawa korban. Tetapi kita, Yesus sendiri menjadi imam besar kita. Dia bawa darahnya sendiri. Sehingga kita bisa menghampiri Allah. Amin. Ini adalah hak yang istimewa Bapak Ibu. Bisa punya hubungan eksklusif dengan Bapa. Kita bisa datang kepada Bapa. Kita bisa dekat dengan Bapa. Kita bisa dekat dengan Tuhan kita. Jangan sepelekan ini Bapak Ibu. Kesempatan yang istimewa harus kita gunakan. Karena berbahagialah mereka yang lapar dan haus. Karena mereka akan dipuaskan. Mereka pasti bertemu Tuhan. Mereka pasti punya hubungan yang eksklusif dengan Bapa. Day by day, tahun demi tahun. Alkitab mencatat Henok 300 tahun bergaul dengan Allah. Dan Henok diangkat oleh Allah. Dia tidak ada lagi. Orang cari-cari dia tidak ada lagi. Henok di mana? Tidak ada lagi karena Allah sudah angkat dia. Karena dia bergaul dengan Allah 300 tahun. Begitu panjangnya perjalanan hubungan dia dengan Allah. Kita mungkin tidak sampai 300 tahun. Paling tinggi kita 90 tahun. Ya toh? Banyak orang muda 42 tahun dia sudah meninggalkan dunia ini. Baru 50 tahun dia sudah tidak ada lagi. Jadi Bapak Ibu yang sudah lanjut usia bersyukur. Tuhan kasih kesempatan umur panjang, ya. Tidak mungkin sampai 300 tahun seperti Henok, tetapi kita mau selama kita hidup, kita mau bergaul dengan Allah. Amin. Amin. Supaya di kerajaan surga, kita jangan duduk di paling belakang. Kita ada di bagian depan. Amin. Kalau saya mau di bagian depan. Di dekat tahta Tuhan ya. Berarti harus ada apa yang harus bayar, harus bangun hubungan yang eksklusif. Harus makin intim lagi. Amin Bapak Ibu. Tanggal 15 September yang lalu Tuhan menaruh firman ini ya, artinya apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu itu saya dapat dalam doa 15 September. Saya menciptakan sebuah pujian ya. Ku datang menghampirimu di depan tata sucimu, betapa agung dan mulia, ku tersungkur di hadapanmu. Ku datang, ku membutuhkanmu. Ku datang, ku merindukanmu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku. Layakkanku ya Bapa, layakkanku ya Tuhan, berada di dekatmu
sejak di bumi sampai di surga. Pada bagian yang layakanku Bapa, saya merasakan bahwa betapa eksklusif dan istimewanya bisa berada dekat Bapa. Amin. Betapa eksklusifnya saya bisa berada dekat Bapa. Oleh karena itu akhirnya bagian terakhirnya saya bilang, sejakku di bumi sampai di surga. Amin. Amin. Kita mau belajar lagu ini ya. Ku datang menghampirimu di depan tahta sucimu, di depan tahta sucimu. Betapa agung dan mulia. Lihat, ku tersungkur di hadapanmu. Ku datang, ku membutuhkanmu. Ku datang, ku merindukanmu. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, layakkanku ya Bapa, layakkanku ya Tuhan, berada di dekatmu sejak di bumi sampai di surga. Layakkanku, layakkanku ya Bapa, layakkanku ya Tuhan, berada di dekatmu sejak di bumi sampai di surga. Sejak sekarang Bapak Ibu, kita mau miliki hubungan yang eksklusif dengan Bapa. Amin. Sejak di bumi sampai nanti, kita mau tetap dekat dengan hadirat Allah. Amin. Kita jangan nanti di bagian belakang sekali. Tapi kita bersyukur di kerajaan surga, semua bisa dekat dengan Bapa di surga. Amin. Semua bisa berdekat. Karena dengan rohnya seperti di bumi ini, Roh Kudus, hadirat Allah bisa ada di mana-mana. Ada di setiap kita. Karena rohnya ada di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Roh yang akan membantu kita, akan menolong kita. Supaya kita memiliki hubungan yang eksklusif. Dia akan menolong kita Bapak Ibu. Jangan berpikir Bapak Ibu nanti kalau saya membangun bagaimana ya. Roh Kudus akan menuntun. Roh Kudus yang ada di dalam dirimu yang akan menuntun engkau. Nanti menyembah bagaimana, saya tidak punya kemampuan ke Ibu Lili. Ibu Lili kan Jawa nyanyi. Dulu juga saya tidak tahu Bapak Ibu. Saya hanya melakukan saja. Lakukan saja, cempreng-cempreng suaranya. Menyembah Tuhan. Tulus sampaikan Tuhan. Walaupun dengan suara yang tidak merdu. Tetapi hatimu yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu berkenan. Tuhan tidak peduli dengan suara kita yang mungkin tidak bagus. Ya, kalau kita jadi pimpin pujian di sini, kalau suaranya miring-miring kan. Waduh, jemaat bilang, ini suara Sukar mana menyanyi, naik turun nada seperti naik gunung batu kerikil semua. Ya. Tapi di hadapan Bapa, pujian yang dari hati yang tulus, hati yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, itu sangat merdu di hadapan Bapa di surga. Amin. Amin. Biar suara kita mungkin
mama bilang, bapak kalau berdoa suara pelan-pelan sedikit. Pak suara ini do re mi fa sol suara jelas. Tidak masalah. Tidak masalah. Jangan bapak-bapak biasa suara soalnya terlalu bagus toh. Kalau mama-mama kan sering menyanyi di kamar mandi ya. Menyanyi di kamar mandi jadi terlatih. Kalau bapak-bapak kan bicara safales bagaimana menyanyi. Ya. Tetapi keindahan bukan dalam suaramu, tapi dari hatimu yang mengasihi Tuhan. Itu sangat indah di hadapan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang belum tahu bagaimana menyembah, datang doa setiap hari Sabtu. Lama-lama bisa ya. Latihan kita. Bapak Ibu akan menikmati karena Tuhan menciptakan kita ini ada otak kiri, otak kanan ya. Kita senang lagu-lagu, kita punya imajinasi, kita punya kata-kata, kita punya. Jadi kalau kita menyembah Tuhan di dalam pujian penyembahan, kita akan merasakan otak kiri dan kanan kita itu digunakan gitu loh. Kita akan merasakan kedamaian, kita akan merasakan seperti sesuatu yang menyelubungi kita. Kita akan rasakan begitu luar biasa. Bisa jadi berbeda-beda, masing-masing berbeda-beda. Tapi pasti akan merasakan sesuatu. Tidak mungkin tidak merasakan sesuatu. Wow, apalagi kalau nanti kita ketemu ya. Makanya sekarang ini kita hidup suci, hidup kudus, jaga hidup kita ya. Supaya sampai di sana, wah kita tahan berdiri kayak lagu tadi. Kita tahan berdiri di hadapan Raja yang mulia. Kita kalau Pak Presiden Jokowi datang ke kita saja, kita Pak Presiden wow gitu loh. Pak Presiden datang dengan pasukan khususnya itu kan pasukan presiden itu. Waduh, pakai baju rapi-rapi semua. Berbaris. Semuanya rapi, begitu agung ya. Walaupun Pak Presiden kita orang yang sederhana. Tetapi kalau dia hadir itu kita rasa wow. Makanya banyak orang waktu itu kumpul di lapangan mana di Lasiana toh. Iya toh. Siapa yang pisano waktu itu. Waktu Pak SBY datang dulu masih ingat. Lewat di Tanah Merah sini kan. Di sini barisan. Ya semua menyambut. Padahal Pak Presiden cuma bisa dadah dari mobil. Aduh kita cuma lihat dia begini, Pak Presiden Jokowi. Kita pun bahagia lah. Yang penting soalnya pas beta begini, Pak Jokowi juga begini di beta nah. Padahal di antara kita itu ada banyak orang semua. Belum tentu dia punya mata dan lihat kita itu ya. Tapi kita rasanya dia suruh lihat beta nah. Dia lihat beta. Beta di depan nah, lu di belakang ya kan. Wow, kita ada Pak Presiden bisa datang di Nusa Tenggara Timur, bisa datang di kota Kupang, bisa melewati Kabupaten Kupang ya kan. Kita senang sekali ini jalan ini Pak Presiden bisa pernah lewat ini, wah bangga sekali. Tapi waktu kita mungkin berdiri, Pak Jokowi mungkin tidak lihat kita. Tapi kalau kita punya hubungan yang eksklusif dengan Bapak itu memandang kita. Bapak melihat kita. Wah, kita itu eksklusif. Bapak Ibu tahu gak eksklusif? Berarti privacy kita dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang tidak sama dengan yang lain. Karena Tuhan itu berhubungan dengan kita pribadi. Ini istimewa sekali Bapak Ibu. Amin. Terbangun ya, mulai aduh saya mau bangun, rasa lapar dan haus saya, benar gak? Mulai, ada gak? Atau biasa. Ya. Seperti saya sampaikan minggu lalu bahwa ketika kita bergaul dengan Tuhan maka terjadi namanya apa? Pertukaran pikiran. Tuhan akan membagikan pikirannya, dia akan membagikan perasaannya. Dan lama-lama kita akan apa? Semakin menyatu. Kita akan semakin menyatu.
dalam pikiran perasaannya. Kita akan memahami apa yang dia inginkan. Kita akan tahu. Karena kita telah menyatu. Di dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus 6 ayat 17. Satu Korintus 6 ayat 17 ya, benar ya. Tetapi siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Menyatu dengan Dia. Sehingga kita rasakan apa yang Dia ingin kita lakukan. Apa yang Dia ingin kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga itu yang kita lakukan, itu yang kita selesaikan. Amin. Siapa yang mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Menyatu Bapak Ibu. Waduh. Luar biasa ini. Luar biasa. Kita akan menerima namanya pewahyuan, penyingkapan. Seperti Yesus katakan kepada murid-murid ketika Yesus menyampaikan kebenaran melalui perumpamaan. Orang sana mengerti. Murid-murid juga sana mengerti. Mereka tanya sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa? Tuhan Yesus bilang kepada kamu dikasih kunci untuk memahami rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka tidak. Karena apa? Bangsa ini sudah menebal. Mereka akan mendengar tapi tidak mendengar. Mereka akan melihat tetapi mereka tidak melihat. Tetapi kamu punya kunci untuk memahami rahasia kerajaan sorga. Kita tidak mau punya hati yang menebal. Dengar tapi tidak mengerti. Karena telinganya sudah tebal. Sudah artinya begini, sudah tidak bisa merasakan lagi. Tuhan melewat pun dia sudah tidak rasa lagi. Ada atau tidak ada Tuhan dia tidak rasa lagi. Itu karena hati yang keras. Hati yang keras. Jadi firman Tuhan tidak bisa masuk. Tetapi kita yang mencari Tuhan diberi rahasia untuk memahaminya. Amin. Amin. Harus tekun mencari. Kita baca di Matius. Banyak orang dulu memahami kalau ayat ini terkait dengan kalau kita minta apa saja Tuhan pasti beri, ya. Karena dia punya perikop hal pengabulan doa, ya. Mintalah, Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Mintalah apa Bapak? Mintalah kebenaran. Kebenaran lebih penting daripada ikan dan roti. Amin. Kebenaran lebih daripada ikan dan roti. Dan pasti kalau kita mencari kebenaran, kita mencari Allah, pasti kita akan menemukan Allah. Allah akan menyingkapkan dirinya kepada kita, sehingga kita akan memahami dirinya. Kita akan mengetahui pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Sehingga hidup kita ini tidak akan menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Kita akan berjalan lurus sampai kepada tujuan akhir kita. Yaitu rumah Bapa di sorga. Amin. Banyak orang yang berjuang, banyak orang yang berusaha masuk melalui pintu itu. Tetapi hanya sedikit yang berjuang. Karena banyak orang berusaha tetapi tidak finish. Banyak orang yang berusaha tetapi tidak mengerjakan sampai akhir. Tetapi kita, marilah kita
mencari Allah. Mencari Allah. Karena ini kesempatan selagi kita masih hidup di dunia ini. Amin. Amin tuh firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Buat jiwaku merindukanmu. Buat jiwaku merindukanmu. Hanya Kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu. Hanya Kau kehausanku. Sekali lagi. Nyatakan sungguh-sungguh. Buat jiwaku merindukanmu. Hanya Kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu. Menantikanmu. Hanya Kau kehausanku. Tuhanku, air kehidupan yang selalu kubutuhkan. Selamanya ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukanmu. Hanya dirimu, hanya dirimu, satu-satunya yang kuingini di bumi dan di surga. Engkau kehidupanku. Sekali lagi. Dengan sungguh-sungguh nyatakan, buat jiwaku. Buat jiwaku merindukanmu. Hanya Kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu. Hanya Kau kehausan. Tuhan, air kehidupan. Tuhan,
Bapa di surga, perkaya kami dengan kebenaran-Mu. Perkaya kami dengan hikmat-Mu. Bapa, kami datang kepadamu. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat membutuhkan tuntunan agar kehidupan kami berkenan selalu di hadapan-Mu. Ampunilah kami jika kami kurang mencari Engkau. Karena kami merasa kurang membutuhkan Engkau. Karena kami tidak sadar betapa kami membutuhkan Engkau. Bapa, biar nyatakanlah diri-Mu kepada setiap kami yang mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Yang mencari Engkau dengan ketekunan. Karena kami tahu kami pasti menemukan Engkau. Bapa, terima kasih. Kau yang telah menjaga kami, memelihara kami. Seperti biji mata-Mu. Kami ada di dalam hati-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Engkau dengan kesetiaan-Mu menuntun kehidupan kami. Kami sering tidak setia, tetapi Engkau tetap setia. Kau membimbing kami seperti gembala yang baik, yang menuntun domba-dombanya ke padang yang berumput hijau, kepada air yang mengalir, dipuaskan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, yang selalu memegang kehidupan kami, yang selalu memegang tangan kami, sehingga kami tidak goyah. Sesungguhnya kadang-kadang kami merasa cemas dan takut menghadapi kehidupan kami. Tetapi Engkau kekuatan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah hal ini membuat kami sadar. Kami sadar kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh tertanam dalam setiap hati kami. Menggugah perasaan kami. Menggugah hati kami. Untuk kami tekun, semakin tekun mencari Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Dan jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita ke hadapan Bapa di surga. Dan terimalah segala berkat daripada Allah Bapa kita, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya, sampai hari Yesus Kristus datang kembali menjemput kita. Haleluya. Amin.